Pemirsa, alih-alih legowo, masyarakat pendukung 01 dan 03 semakin memanas. Sehingga terciptalah dua kubu di mana sebagian besar masyarakat pendukung 02 melakukan aksi demo tolak hak angket. Sedangkan kubu pendukung 01 dan 03 melakukan aksi demo tuduhan kecurangan pemilu 2024. Demo ini pecah hingga Mahkamah Konstitusi tegaskan ini ke KPU. Seperti apakah videonya? Mari kita simak. Tolak hak angket, puluhan anggota KPPS dan juga masyarakat melakukan demo di depan kantor DPC PDIP Surabaya. Mereka menilai PDIP menjadi salah satu partai yang memunculkan adanya hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu. Di Surabaya mengatasnamakan Gerakan Rakyat Surabaya mendukung keadilan dan geruduk melakukan aksi demo di kantor DPC PDIP Surabaya di Jalan Style Surabaya. Dengan membawa poster tuntutan, mereka meminta agar menghargai kerja yang dilakukan oleh KPPS. Lantaran mereka telah menjalankan proses pemilu hingga rekapitulasi suara dengan maksimal dan jujur. Mereka meminta agar tak melanjutkan hak angket yang diusulkan DPR RI untuk mengusut kecurangan pemilu lantaran mekanisme tersebut harusnya dilakukan ke Bawaslu. Selain itu, aksi demo ini sengaja dilakukan di DPC PDIP Surabaya lantaran PDIP menjadi salah satu usulan adanya hak angket. Rekapitulasi masih Ada campur tangan mungkin ya tentu MK juga sudah harus menyiapkan rencana-rencana kira-kira kapan pengumuman perolehan suara hasil pemilu itu nanti dilaksanakan oleh KPU. Karena apa? Karena begitu pengumuman dari KPU, maka itulah menjadi garis startnya Mahkamah Konstitusi untuk menerima pengajuan. Mas, silakan. kalau saya bisa saran sama Mas apa namanya? Mas Huda. Kalau saya bisa saran sama Mas Huda, ya. Mas punya sekjen juga saya kenal baik sama dia, Caimin juga saya kenal baik. Saran saya sampean jangan ikut campur, jangan ikut gabung dalam urusan angket ini kalau materinya pemilu. Kalau materinya berkaitan dengan pemilu, saran saya sama Mas Hasanuddin, sama Caimin, jangan ikut dalam urusan ini karena itu salah alamat. Mau temuan apapun tidak akan mengubah hasil pemilu, tidak akan juga membuat pemilu ini menjadi tidak sah. Mengapa? Karena undang-undang yang Mas dan Mas Doli dan teman-teman PDIP dan lain-lain bikin itu menghalangi materi ini untuk dijadikan objek angket. Apapun yang menang dalam pemilu berdasarkan real count nanti tidak akan menghapuskan kecurangan yang terjadi. Kecurangan tetap kecurangan siapapun yang menang. Jadi ketika kita menjumpai bahwa misalnya mayoritas masyarakat ternyata tidak menganggap itu curang atau mayoritas masyarakat memilih yang dianggap curang, itu bukan berarti kemudian kecurangan, kejanggalan, kesalahan, pelanggaran itu terhapus begitu saja dan tidak selayaknya kita bicarakan. Jadi sekali lagi pada posisi itu kami ingin mempertegas kembali bahwa pasangan 01 mengapresiasi, menghormati rencana inisiatif yang sudah didorong oleh Mas Ganjar, dan saat yang sama kita tunggu apakah ini akan menjadi keputusan dan sikap politik fraksi PDIP di DPR RI atau tidak. Karena menjadi sangat penting ketika inisiatif ini betul-betul menjadi sikap politik dari fraksi PDIP sebagai pemegang fraksi terbesar di DPR RI hari ini. Nah, begitu inisiatif ini tidak menjadi sikap politik dari fraksi PDIP, tentu kelihatannya jalur yang lain yang terus akan berjalan, tidak jalur politik. Nah, pada konteks itu sekali lagi level substansi dan teknisnya kita akan bahas berikutnya setelah teman-teman pasangan 03 menuntaskan agenda menyangkut sikap politiknya apakah melalui jalur hak angket atau tidak. Ada mungkin kendala ya, karena begini, PDI Perjuangan kan ingin mengajukan hak angket itu untuk penyelenggaraan pemilu, ya. Sementara kita tahu hak angket itu sendiri sebetulnya dimaksudkan atau yang menjadi tujuan hak angket itu kan adalah pemerintah, ya, bisa presiden atau bisa para menterinya.
Nah, ini memang dua jalur yang sedikit berbeda ya. Kalau kita lihat wacana awal itu ketika digulirkan atau dikatakan oleh calon presiden Ganjar Pranowo, maunya kan kepada penyelenggara pemilu, gitu ya, sehingga mungkin PDI Perjuangan masih mencari formula yang tepat ya, bagaimana mendorong ini menjadi hak angket untuk penyelenggaraan pemilu ya. Yang saya kira tidak begitu mudah mencari kerangka logis hukumnya ya, karena selama ini kita tahu hak angket itu untuk pemerintah ya, dan penyelenggara pemilu itu ranah yang sedikit berbeda dengan pemerintah. Nah, sementara kan di luar ya, kami-kami yang mendorong hak angket ini memang ingin untuk membongkar kecurangan pemilu, tetapi titik beratnya itu kepada pertama sebetulnya keberpihakan presiden ya. Semakin menegangkan, demo pecah tolak hak angket dan tuduhan kalau pemilu curang kini terjadi. Begini kabarnya, tonton video ini hingga habis karena masih banyak berita-berita lengkap dan mengejutkan sampai akhir video ini. Tolak hak angket, puluhan KPPS di Lamongan demo yang mengajukan tak menghargai kerja keras kami. Sebanyak puluhan KPPS di Lamongan demo menolak hak angket yang belakangan diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Puluhan KPPS tersebut melakukan demo di depan kantor Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, Kecamatan Modo, Minggu 25 Februari 2024. Masa menilai pemilu 2024 sudah sesuai tahapan serta transparan. Aksi massa yang menamakan Aliansi Masyarakat Pecinta Demokrasi AMPD serta sejumlah anggota KPPS itu menolak adanya gagasan hak angket yang digaungkan sejumlah pihak yang mau menerima kenyataan hasil pemilu 2024. Mereka mengaku sudah bekerja dengan transparan serta bertaruh nyawa karena kerja non-stop. Anggota KPPS berharap kerja keras mereka sebagai petugas KPPS bisa dihargai. Ketua Aliansi Masyarakat Pecinta Demokrasi, Purwanto, dalam tuntutannya mengatakan pemilu 2024 sudah sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang transparan. Kami dengan tegas menolak diadakannya hak angket. Mereka yang ajukan hak angket sepertinya tidak bisa menghargai kerja keras kami, tandasnya. Massa juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak termakan isu-isu yang tidak benar terkait pemilu 2024. Saatnya kembali bekerja seperti rutinitas selama ini, dan masyarakat kembali dalam suasana sejuk dan damai. Usai menyuarakan aspirasinya di depan kantor PPK, puluhan massa pendemo dan anggota KPPS ini balik kanan dengan tertib dengan kawalan ketat petugas Polsek Modo dibantu anggota Polsek tetangga, seperti Polsek Bluluk, Sukorama, dan Ngimbang. Langkah mengejutkan MK. Ternyata lakukan hal ini ke KPU untuk masalah pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi MK mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU untuk membahas persiapan sengketa pemilu 2024 Senin 26 Februari 2023. Juru bicara MK Fajar Laksono menyebut salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan jadwal KPU untuk mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 2024 secara nasional. Sebab pelaporan sengketa pemilu di MK dimulai sejak KPU mengumumkan hasil perolehan suara tersebut. Bagaimanapun meski proses rekapitulasi masih berjalan, tentu MK juga sudah harus menyiapkan rencana-rencana kira-kira kapan pengumuman perolehan suara hasil pemilu dilaksanakan oleh KPU, kata Fajar. Karena begitu pengumuman dari KPU, maka itulah menjadi garis startnya Mahkamah Konstitusi untuk menerima pengajuan permohonan. Kira-kira itu saja tadi, koordinasi saja imbuhnya. Artinya di MK juga harus siap setelah 20 Maret proses penerimaan pengajuan permohonan itu dimulai, dan itu kemungkinan nanti akan misalnya dijeda dengan libur lebaran dan seterusnya, jelasnya. Berbeda misalnya nanti diumumkan sebelum tanggal 20 Maret. Itu kan juga akan berbeda misalnya sudah putusan sebelum lebaran. Itu saja tadi kita diskusi gambaran-gambaran soal timeline, imbuhnya. Fajar mengatakan MK telah menyiapkan hal lainnya untuk menghadapi masa sengketa. Dia menyebut MK telah menyiapkan dari segi regulasi hingga SDM. Kita sudah siapkan pekerjaan nanti bagaimana pemohon mengajukan permohonan, itu semua kita sudah siapkan, ucapnya.
Fajar menyebut MK akan melakukan simulasi sengketa secara keseluruhan. Fajar mengatakan semuanya dapat dikawal oleh publik. Pernyataan mengejutkan akademisi hukum. Sebut jika hak angket untuk batalkan hasil pemilu, DPR tak berwenang. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Sandia YP menilai hak angket DPR tidak bisa membatalkan hasil pemilu karena kewenangan memutuskan tidak sahnya hasil pemilu ada pada Mahkamah Konstitusi MK. Jika yang dimaksud hak angket DPR digunakan untuk membatalkan hasil pemilu, maka DPR tidak mempunyai kewenangan atas hal tersebut. Kalau memang ternyata ada indikasi kecurangan selama proses pemilu, lebih baik ajukan gugatan ke MK dan semisal selama proses persidangan di MK membuktikan adanya kecurangan yang berdampak sama hasil pemilu. MK bisa membatalkan hasil pemilunya, kata Sandia dalam keterangannya. Minggu 25/2/2024. Ketua Hukum dan Politik GMF KPPI menilai jika hak angket digunakan untuk mengusut dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 dinilai tidak efektif. Aturannya saja berbeda, coba baca hak angket di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Kalau tetap digunakan hanya berdampak pada KPU-nya bukan hasil pemilunya. Malahan kalau hak angket ini digunakan bisa-bisa masyarakat makin heboh. Karena pesta politik adalah pestanya rakyat. Sehingga jangan sampai terciderai oleh kepentingan tertentu, ujar Sandia. Sandia juga menilai lebih baik bersabar menunggu perhitungan resmi dari KPU dan masih ada sejumlah daerah yang melakukan pemungutan suara ulang. Mari kita tunggu hasil resminya dari KPU. Lagian di beberapa daerah juga masih ada pemungutan ulang. Daripada sibuk ngurus hak angket, mending kita sama-sama fokus nyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, imbuhnya. Belum ada pengumuman hasil pemilu, Jokowi bahas program makan siang gratis di sidang kabinet. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan bahwa dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Jokowi juga membahas mengenai program makan siang gratis. Makan siang gratis merupakan program dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keduanya saat ini unggul dalam perhitungan cepat atau quick count Pilpres 2024. Tadi ada saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail, kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 26 Februari 2024. Dikatakan AHY, program makan siang gratis tersebut akan dibahas secara seksama agar target sekitar 83 juta warga yang menerima dapat tersalurkan dengan baik. Dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik. Karena sekali lagi kalau tidak salah 83 juta yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar. Bukan cukup, besar, kata AHY. Oke, habis ya videonya. Sepertinya ini semakin memanas tuh karena ada oknum-oknum di balik layar itu ya guys, yang memprovokasi masyarakat, baik dari pendukung 01, 03, bahkan 02 ya. Jadi kalau ada provokasi itu mereka gampang sekali kan tersulut sehingga menciptakan aksi-aksi demo semacam ini ya. Oke, waduh, alih-alih ini legowo ini malah makin panas ya ternyata. Oke, dan ternyata di berbagai daerah juga masih belum selesai ya pemungutan suaranya. Mungkin kayaknya di wilayah-wilayah yang pelosok-pelosok mungkin biasanya seperti itu ya, karena suka banyak kendala gitu kan. Jadi kita akan menunggu perkembangannya. Ya semoga saja ini cepat selesai masalahnya agar masyarakat Indonesia kembali beraktivitas seperti biasa gitu ya, karena ini sekarang media sosial penuh sekali dengan berita-berita ini ya, berita-berita pemilu 2024 yang semakin kesini ini makin panas gitu, karena ada sulutan-sulutan dari berbagai pihak ya, dari oknum-oknum yang membuat suasana ini semakin gaduh gitu ya, kayak gitu. Oke, mungkin sekian, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Selalu dilancarkan rezekinya, selamat beraktivitas. Nah, Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.